Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, usaha kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kekuatan kepada setiap kami dan menuntun setiap jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan tanya mengapa. Firman Tuhan terdapat di dalam Ayub pasal 2 ayat 7-10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petenis Amerika bernama Arthur, dan dia adalah keturunan Afrika pertama yang memenangkan kejuaraan Wimbledon pada tahun 1975. Belasan tahun kemudian Arthur yang telah pensiun menjalani operasi dan menerima transfusi darah. Sayangnya, darah tersebut menyebabkan ia positif HIV. Arthur dan keluarga sempat merahasiakan hal ini dari publik, namun akhirnya terungkap beberapa tahun kemudian. Ketika Arthur ditanya oleh media, mengapa Tuhan mengizinkan musibah ini terjadi kepadanya? Arthur menjawab, ada banyak orang yang bermimpi ingin menjadi petenis. Dari sekian banyak orang itu, beberapa ribu berhasil bertanding dalam kejuaraan lokal. Beberapa ratus berhasil masuk ke Grand Slam. Dan hanya 2 orang yang bisa mencapai final Wimbledon. Ketika keluar sebagai juara dan memegang piala Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa? Jika saya tidak pernah mempertanyakan mengapa saat berkat datang, jadi apa hak saya untuk bertanya mengapa saat ini musibah datang? Saudara, respon manusiawi seringkali seperti itu. Ketika mendapatkan yang baik dari Tuhan, seperti promosi dan keberuntungan, kita jarang bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari berkat yang dicurahkannya kepada kita. Namun ketika hal buruk yang terjadi, seringkali respon utama kita adalah mempertanyakannya. Mengapa hal ini terjadi pada saya? Mengapa saya harus kehilangan orang terkasih? Mengapa Tuhan membuat saya bangkrut? Mengapa saya menderita penyakit ini? Saudara, Ayub pernah mengalami runtunan hal yang tidak menyenangkan. Dalam sekejap, Ayub kehilangan anak-anak, harta bahkan kesehatannya. Namun begitu, Ayub tetap menerima dengan kebesaran hati atas segala yang terjadi padanya dan tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan saat istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan, Ayub menjawab, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, Ayub memberikan teladan
bahwa mengikut Tuhan tidak berarti hal baik saja yang akan terjadi pada kita. Ketika hal buruk terjadi, tenggelam dalam pertanyaan mengapa, dan mengapa, hanya akan menguras energi dan emosi kita. Daripada terus mempertanyakan mengapa, lebih baik bertanya apa yang hendak Tuhan ajarkan lewat pencobaan yang sedang saya hadapi. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah mengizinkan sesuatu terjadi pada kita. Dan Tuhan selalu punya rencana yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami pada pagi hari ini bahwa tidak perlu kami menanyakan mengapa hal ini terjadi. Tetapi justru kami selalu berkata bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dan siapkan dalam kehidupan kami. Mungkin di antara kami saat ini Tuhan ada yang sedang mengalami hal yang sama, tekanan, beban hidup. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menjamah. Dan kami percaya di balik yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami serahkan aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan menuntun setiap jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.